Karena di UIN tuh ada dia nggak masuk, nilainya E, tapi nggak terima dia. Salah juga kalau kayak gitu. Itu kayak salah. Itu salah. Itu memang jarang masuk, tapi Nilai lu A. Nah, masih gua nilai dapat nilai ini. Oh, nilai sekolah sarjana olah. Kayak juga. Oke, nah ada satu pembahasan menarik terkait lanjutan dari apa yang udah kita obrolin tadi ya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih Kom, soal tantangan pendidikan itu sendiri, apa sih yang hari ini menjadi tantangan kita ya, yang mungkin ini menjadi kajian lanjutan nanti baik di PMII cabang Bener Lampung ataupun ya minimal dari grassroots ya kan, rayon-rayon komisaris ini mulai mengkaji itu kan, terusus rayon FKIP misalnya fokus ngomong soal pendidikan. Nanti segera tantangannya. Oke. Tantangan ya. Nah, kalau berbicara tantangan, sepengalaman gua ini ya, kita berbicara dalam lingkup dunia kampus saja lah, yang nggak usah dulu ke SMA, ke SMP, ataupun SD gitu. Karena ini yang masih gue jalanin gitu kan. Gue masih sebagai mahasiswa, dan sebuah bentuk tantangan gue sebagai mahasiswa itu yang pertama itu terkait tenaga pendidikan. Tenaga pendidiknya itu. Nah, kenapa gue bisa nyebut tenaga pendidik? Sepengalaman gue kuliah di Unila, khususnya di keguruan, di FKIP, itu yang pertama, tantangan terkait tenaga pendidiknya itu, dia itu cara mengajar. Ini yang pertama, cara mengajar. Dosen ya. Metode pembelajarannya itu nggak sesuai gitu sama yang memang sudah ditetapkan oleh birokrasi kampus. Sedikit basing-basing ya. Sedikit basing-basing. Oh, metode pembelajaran itu sudah ada ketetapannya. Sudah ada. Oke. Sudah ada ketetapan dari pihak birokrasi ya, ya termasuk kurikulum gitu contohnya kan. Nah, ini menjadi persoalan juga di lingkup mahasiswa terkait metode pembelajaran gitu. Nah, kalau gua ini di FKIP itu kalau berbicara jarak, kan kita orang ada juga kampus yang di Metro tuh, itu PGSD di Metro itu. Nah, kalau di PGSD itu kan mereka dilarang untuk bahasanya gimana ya, pulang balik gitu dari PGSD, dari Metro ke kampus pusat gitu kan dilarang untuk mengurus apapun itu, apalagi bertemu dengan dosen. Itu kan dilarang. Nah, terus ada hal yang memang masih rancu ya di sini menurut gua, itu sedangkan yang kampus pusat dosen-dosennya itu malah mereka memberikan tugas observasi ke mahasiswa. Nah, sedangkan ya nggak apa-apa lah gitu kalau kita observasinya memang di lingkup daerah kampus gitu kan, masih dekat segala macam. Nah, ini yang menjadi persoalannya adalah mereka memberikan tugas observasi yang memang jarak tempuhnya itu nggak masuk akal gitu. Bahkan ada yang dari sini bisa sampai Jogja. Nggak masuk akal sih kalau itu. Nah, tapi di terjang akal. Iya, tapi di program studi gua ya bahasa Lampung. Nah, kami kan mendapatkan tugas-tugas observasi terkait turun lapangan untuk meneliti terkait budaya yang ada di masing-masing daerah kabupaten. Gitu kan. Lingkungan nggak masuk gitu orang. Budaya gitu kan. Nah, terus ya itu pendidikan juga kan bersangkutan sebenarnya dengan budaya ya kan. Nah, tugas dari dosen-dosen itu yang nggak masuk akal yang menurut gua. Kenapa ada larangan dari kampus Metro buat ke pusat, dari kampus Polim buat ke pusat? Itu yang pertama, meminimalisir terjadinya kecelakaan mahasiswa. Bahaya itu ya. Nah, karena kan memang sudah banyak terjadi hal-hal yang kayak gitu kan. Kemarin juga ada yang kecelakaan kan mahasiswa Unila. Ya, karena itu meminimalisir itu. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah dosen-dosen yang memang ya ini mungkin dosen-dosen baru lah gitu kan, yang memang tidak mengerti terkait aturan regulasi gitu kan yang ada di kampus itu. Nah, mereka itu memberikan tugas yang memang nggak masuk akal gitu menurut gua, yang memang mahasiswanya
namanya mahasiswa perantau lah ya, yang mungkin ada mahasiswa yang nggak memiliki kendaraan, Keterbatasan lah. ya memiliki keterbatasan gitu. Nah mereka diberikan tugas yang memang jarak tempuhnya itu jauh banget gitu. Sangat-sangat Iya. pertimbangan besar lah buat mereka lah ya. Nah itu kan memang sudah sempat kami diskusikan lah, Oh. di dunia Tapi belum kampus. sempat diadvokasi. Tapi belum kami sempat advokasi karena yang pertama pimpinan birokrasi Iya. itu selalu membilas gitu kan. Pintar ngebilas. Iya, kawan. itu dia ya. Kalau dia nggak pinter, dia nggak bakal jadi pimpinan, Iya bos. sih, Gitu. Nanti yuk bareng. Kena ciup. Itu yang Terus, itu. Nah, terus terkait permasalahan tugas tadi itu, observasi tadi itu, menurut gua ya ini nggak masuk di kurikulum yang ada gitu, nggak masuk di ketetapan metode pembelajaran yang dibuat sama birokrasi kampus gitu kan. Tapi mereka tetap tetap menerapkan. dengan dalih ya saya dosen gitu. Oh. Nah jadi kesalahan kesalahan mahasiswa itu adalah ketakutan yang ada di diri dia sendiri gitu kan. Tuh, nah kan memang benar nih. Kalau kita SMA kan guru nih yang ngajarin kita, yang ngajar kita gitu kan. Nah, tapi yang dibuat sama dunia kampus ini itu bahwasanya mahasiswa yang harus nyari dosen gitu loh. Lo yang butuh gua gitu. Iya. Nah, makanya mahasiswa di situ ada rasa ketakutan untuk melawan gitu. Nah, Terjadi kekerasan simbolik. nah Kalau bahasa gitu ini gue senengnya sama Lek Boim ini. Gila bahasanya. Gua diskusi sama abang-abang, diskusi sama aku juga sebenarnya. Nyamra jagung ini, gua jadi Iya. kader magung. Gitu nggak sih, Cang? Berlebihan sih. Kayak. Jadi yang gue dapetin selama gue berproses di PMI gitu, gue menariknya sama PMI ini bahwa sistem kaderisasi yang ngomongin soal pendidikan ya dalam hal ini di PMI itu diupayakan ya, walau kemudian ada sistem kaderisasi yang memang masih menggunakan pola pendidikan subjek to objek, kayak seolah-olah kader-kadernya ini adalah botol kosong yang harus diisi gitu aja kan. Nah itu kan apa bedanya sama proses pendidikan di kampus itu? Perkuliahan. Benar. Lo PMI ini menjadi satu wadah pendidikan alternatif yang mestinya paham soal metode pembelajaran yang baik bagaimana, pola pendidikan yang pas kayak mana gitu. Jangan sampai malah kita selaku abang-abangan kira-kira gitu kan, atau mbak-mbak kopri nih misal, mbak-mbak kopri abang-abangan, jangan diterapin hal-hal yang kita ajarin sama adik-adik bahwa dosen itu nggak boleh merasa benar, dosen itu nggak boleh salah dan sebagainya. Jangan sampai malah kita yang nerapin itu di PMI itu sendiri. Gue senior dulu bos gitu. Gue misal. Walaupun gue nggak tahu ya, gue Nggak ada sih. ada sih, gue senior gue alhamdulillah gitu. Jangan sampai terjadi lah maksud gue, karena kita ini kan masih ada sisi optimis karena kita punya PMI sebagai wadah alternatif belajar kan. Jangan sampai malah ya alternatif ini juga rusak. Lantas kita harus belajar di mana? Iya, benar. Kita mau kemana kan gitu sih, bingung kita. Bingung, ujungnya mentok sendiri kan. Mentok sendiri, ikutin sistem, jadi orang-orang yang kita bilang salah tadi malah ya kita terbilang menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, jadi lanjutan yang tadi itu lah terkait tenaga pendidik di dunia kampus ya, di dunia mahasiswa itu terkadang kita melihat bahwasanya mereka itu kalau kita berbicara di agama ya mereka itu Tuhan kita ya kan, mereka itu Tuhan kita kalau di kampus. Itu sih salahnya pola pikir mahasiswa ya. Sebenarnya kalau kita berbicara jabatan tertinggi itu adalah mahasiswa kalau di kampus. Mereka itu bisa hidup karena mahasiswa gitu kan. Pendidikan itu nggak bakal bisa hidup kalau nggak ada mahasiswanya. Nah itu jadi agak menarik kalau kita ngebahas terkait tenaga kependidikan gitu kan yang ada di kampus, khususnya ya kampus gua Unila gitu kan. Unila ini kan ya kalau kita berbicara apa ya namanya itu pendidikan tinggi di Bandar Lampung atau gimana? Ya bisa lah itu pendidikan tinggi yang ada di Lampung kan? Ya yang memang disoroti di nasional. Lampung ini ya simboliknya Unila gitu kan. Nah Unila ini minusnya menurut gue pribadi ini ada satu doang sih di tenaga pendidikan ya. Mereka itu menerapkan
bahwasanya nilai-nilai politik yang ada di negara itu dimasukkan ke dunia kampus. Tuh, ini mencakup birokrasi ya. Ini kita berbicara terkait birokrasi. Nah, pimpinan-pimpinan yang ada di Unila, pimpinan-pimpinan yang ada di masing-masing fakultas, itu mereka itu hebatnya menyusun politik dinasti. Itu dari anak, iya, bangun sistem. Itu ngerawat gerbong mereka kalau bahasa orang-orang politik ya kan. Mereka punya gerbongnya masing-masing gitu. Nah, mereka itu hebatnya, nyusun gerbong itu selaras atas sampai bawah itu pas. Nah, itu gue salutnya sama oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab lah. Ya, artinya kalau gua kutip bahwa sistem politik hari ini itu bukan kebalik, sistem pendidikan hari ini dijadikan alat politik, kira-kira gitu ya kan. Cuma gue mau minta pandangan dari Pancala dalam hal ini yang mungkin punya pengalaman juga di Fakultas Hukum, karena mestinya kan tenaga pendidik di Fakultas Hukum paham dong soal regulasi, soal hukum dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh fenomena di Fakultas Hukum itu sendiri? Pendidik ya. Kalau dia ngomongin tenaga pendidik di Fakultas Hukum lah, khususnya Unila, kayaknya hampir 11-12 sama dengan FK. Banyaknya tenaga pendidik yang merasa bahwasanya mereka adalah raja. Misalnya mereka mempunyai suatu kekuasaan yang mutlak, yang absolut. Kalau lu nggak nurut, bahkan satu kesalahan kecil itu bisa berdampak dengan nilai. Sama ancamannya nilai ya. Itu berdampak dengan nilai. Hampir semua kampus sih gua rasa. Gimana apakah kawan-kawan Sparta juga ngerasain nggak kayak gitu sih kira-kira? Gue rasa ngerasain sih, Ya kan? sahabat-sahabat yang ada Itu di sana. wah, hal yang paling nggak logis menurut kita. Sedangkan bangku perkuliahan itu adalah jual beli antara pemikiran dari seorang tenaga pendidik dan juga yang dididik. Iya, benar. Iya. Bisa. Ketika dia tenaga pendidik menjadi seorang yang absolut, ya dia merasa Hakiki ya. iya, kok nggak ini mah jadi budak gua semua. Gila. Bahkan ada, gue mau agak dalam sih bahasnya. Oke. Bahkan ada di UIN yang sempat viral itu 6 bulan sekali ya. Berapa? Iya, 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Sekali itu Cok. Ya itu kan satu fenomena yang menurut gua dosen anjir. Iya. Benar. Pendidik, Cok. Dan yang paling parah di Fakultas Hukum yang seharusnya mereka mengajar kita tentang regulasi, tentang etik bahasanya kan, karena salah satu pembelajaran di Fakultas Hukum Unila itu ada yang namanya etika profesi. Mereka nggak paham etika profesi itu sendiri. Benar. Lu pasti paham, Cok. Makanya gue kasih contoh, gue pernah berdebat dengan dosen ketika mungkin kawan-kawan hukum di Lampung ataupun di Indonesia Siapa? Ada deh. ada deh namanya contoh itu ada yang namanya hukum tata ruang. Hukum tata ruang. Hukum tata ruang. Oke. Di situ ada pembelajaran yang selalu gue ingat ketika dosen ini memberikan pembelajaran perbedaan peraturan AMDAL dan perizinan dari hukum tata ruang sendiri. Dicontohkan di Bandar Lampung. Begitu. Soal AMDAL itu tadi, bagaimana kata saya Pak, ketika tempat-tempat yang tidak sesuai dengan regulasi ataupun kita ngomongin AMDAL itu tadi tetap beroperasi, pasti ada bertabrakan dengan perizinan dari apa sih yang tadi saya katakan, Pemerintah. bukan Dinas. dari kedinasan. Perizinan. Dia memberikan perizinan itu tadi, dan salah satu dosen itu tidak menerima terkait hal tersebut, dan dia tidak bisa menjawab karena dia pun bingung kenapa regulasi ini bisa bertabrakan dan tidak ada solusi terkait hal tersebut. Dan dia berbicara satu hal yang selalu saya ingat, itu udah ada 1 tahun, keingat banget di saya. Apa itu? Ketika kita berdebat, kata dia, ketika kita di ruang kelas, tolong dijaga adabnya. Saya masih ada kekuasaan di sini. Wow. Dia menjual soal adab. Ini menarik. Wow, sih. itu kawan-kawan Sparta yang hari ini nonton juga ataupun yang nanti menonton, tolong ketika bertemu dengan dosen-dosen yang seperti itu, lebih baik kita melawan sih. Iya, Tampar.
Jangan Meja, jangan meja, melakukan hal meja. seperti itu. Kalau Karena- orang kena. Karena saya salah satu orang yang berbicara pada saat itu, saya berpikir begini dan berbicara begini ke bapaknya, Pak, ketika bapak berbicara seperti itu sudah melakukan tindakan yang menunjukkan kekuatan absolut dari tenaga pendidik. Bapak itu pendidik, bukan pembudak. Benar, sepakat sih gua. Dengan konspirasi harus melakukan hal tersebut juga. Jarang itu kan bukan ngembala kambing ya. Iya. Pendidik istilahnya nge-mentorin lu di bidang hukum nih, Nah. biar lu paham nih. Kalau tenaga pendidiknya aja seperti itu, ya wajar negara kita ini chaos, Ya apa yang dibahas di regulasi. Sultan Agung tadi kan di Iya. awal di Jepang itu tenaga Benar. pendidik jadi satu kekuatan Iya. yang benar-benar dijaga kira-kira gitu Iya. ya kan. Dan saran saya untuk semua dosen di Unila khususnya, ya sadar diri juga lah kalau mahasiswanya pintar ya jangan ditekan gitu. Benar sih. Iya. Pastinya. Bukan cuma di Unila sih. Iya, di UI. jangan malah disingkirin, jangan malah dikasih nilai D. Saya salah satu yang dikasih nilai D, saya ngomong kayak gitu. Pengalaman lo ini mah. Tapi Ini lu salah satu pengalaman pribadi sih. tapi lu masuk kan Cel, maksud gua. Karena di UIN tuh ada Cel dia nggak masuk nilainya E tapi nggak terima dia. Salah juga kalau kayak Nah, gitu. itu hal yang salah. Itu salah. Gua memang jarang masuk tapi Nilai lo A. Nah, maksud gua nilai dapet nilai E nih. Oh, nih Esko. Sarjana olah. Kayak Lo bacain soalnya jadiin suasana, boy. Itu dikat sih, dikat. tapi nggak, gue jujur gue nggak tahu bahwa nilai gue E ya nilai gue E. Oke. Dan ketika gue mengakui bahwa gue jarang masuk ya sudah gitu, nggak jadi soal juga. Kan kita simulasi ya. Bener. Walaupun nggak banyak, gue alhamdulillah Cel. Sama. Karena berbicara soal perkuliahan, pendidikan itu bukan soal cepat atau lambat. Nah ini menjadi satu stigma yang harus dipahami bersama bahwa pendidikan bukan soal cepat atau lambat. Bener. Sepakat gue tuh. Terlepas oke sih kita wajarin mereka-mereka yang punya target karena kan nggak semua orang sih bisa lama kuliahnya kan. Iya. Karena mungkin umur orang tua mungkin. Itu kan yang sering di reels IG itu kan umur orang tua sudah tua tapi kita belum jadi Ya, apa-apa betul. gitu kan. Itu gua wajarin juga sih Tanpa realita ya. dalam realita ya. Udah lah gitu. Tapi kayak kita yang ya apa sih nggak ada tanggungan ininya kan. Ya udah belajar dulu bener-bener ya kan. Iya. Kalau belum dapat pengetahuan yang cukup, belum punya relasi, tiba-tiba udah Yes. wisuda, lu mau ngapain anjir? Itu iya betul. Ikut abang, Banyak juga pengalaman dari senior. kawan-kawan kita juga lah sebetulnya. Iya. Ini bukan memberikan stigma yang buruk untuk kawan-kawan Sparka. Kayak kita kuliahnya sampai 14 semester. Itu hal yang buruk sebetulnya. Saya sepakat terkait hal yang buruk, tetapi harus ada alasan ya. Nah, Begitu juga kalau kita membuat hukum kan, membuat peraturan harus ada alasan Iya, di situ sebab juga. ya. Ada sebabnya dan Ya. sebab akibat itu tadi. Kalau kita hari ini masih berkuliah dengan panjang, mungkin ada faktor variabel lain yang harus kita penuhi. benar benar. Itu nggak ada salahnya sih sebetulnya. Kayak misal Komdipkan ya, ini kan tanggung jawabnya bukan satu tanggung jawab yang mudah sih, Cel, ngurus komisariat Benar. nilai gitu. Benar benar Jadi harus benar. pecah fokus antara perkuliahan dengan organisasi, Iya, benar. juga dengan Kom Agung, sahabat panca pun dengan gua hari ini ya kan. Jangan ngomong sih mau nangis gua rasanya. Curhat nih, curhat nih. Di balik layar lah ya. Curhat nih. Cuman kita harus jujur bahwa ya ikhlas dalam berproses legowo itu memang satu hal yang pasti. Itu terlepas segala resikonya kan itu satu keputusan yang memang sudah kita ambil dari awal. Belum mau jadi ketua kom, belum mau jadi gubernur, belum mau jadi presma, konsekuensi itu pasti ada. Iya, semua ada sebab akibatnya pasti. Nah, maka ya nggak perlu berkecil hati ataupun nggak perlu menjustis juga ya buat Iya. seluruh sahabat-sahabat Sparka bahwa kok itu gubernur Agung misal kuliahnya lama nggak boleh lu justice kayak gitu karena berat. Agung Viral. nangis sama gua. Agung curhat ya. Kacau. Enggak ya gua nggak. Dikit lah ya. Cuman itu gua mau ngelurusin bahwa ya pendidikan itu bukan soal cepat atau lambat gitu, tapi bagaimana kemudian kita mampu memaknai secara utuh Yes, betul. Bos. dan kemudian pemaknaan soal seperangkat pengetahuan yang kita dapat di pendidikan itu kemudian bermanfaat gitu karena tidak lain kalau kata Agung khairun nas tanpa ulum perintah Bio gua di mana-mana. yo kerai ya mungkin pasca ini karena
ngomong soal pendidikan nggak habis ya, mungkin sampai lumpuh kita ya kan, kompleks gitu. Benar. Mungkin di segmen-segmen selanjutnya kita bakal tarik juga ke pendidikan, sebagaimana pembahasan sebelumnya kan kita kulik juga kan. Tapi gue mau nanya sih, Le, Apa itu? ada yang orang pernah dengar gak sih kata-kata soal pendidikan? Pendidikan itu nggak penting, gitu, kan? Oke. Oh, Yang penting itu Enggak, yang Apa? gitu. Untuk mengetahui bahwasanya pendidikan itu nggak penting, lu harus jadi orang yang berpendidikan. ya. Lu nggak sih, Le? Satu film yang oh iya Iya, iya iya. ya itu kan sebenarnya ada pesan moral. Benar. Nanti kita kritisin bareng-bareng gitu, mungkin di live ataupun di segmen selanjutnya gitu. Nah, mungkin nanti kita pas kali ini kasih harapan atau pesan-pesan buat Iya. seluruh sahabat-sahabat Sparka seputar pendidikan, kira-kira gitulah ya. Dimulai dari Divka lu. Gua duluan ini. Lu dulu malam ini malam lu. Gila, malam ini malam gua. Tahu lu kata-kata gua. Gua ulang tahun tanggal 13 padahal. Lewat ini Dari hari. Zaman kafir. Oke. Februari ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi gua yang pertama gua ngucapin terima kasih lah buat kawan-kawan semua ya kan udah bersedia untuk kita berdiskusi terkait pendidikan gitu kan. Ya sebenarnya ini adalah suatu harapan gue juga gitu kan ke seluruh sahabat-sahabat mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa bahwasanya pendidikan ini ya bukan lagi menjadi apa ya alasan untuk kita tidak bisa gitu kan. Justru pendidikan ini adalah alasan bagaimana caranya kita bisa menggapai yang namanya itu masa depan gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa khususnya yang berorganisasi, mahasiswa yang memiliki rumah di luar gitu, bukan rumah di keluarga ya, tapi rumah di ya organisasi lah kita sebutnya gitu. Nah, harapan gua untuk kalau kita berbicara terkait pendidikan itu bahwasanya kita harus memiliki relasi di dalam pendidikan itu gitu. Jadi contohnya kalau kita berkuliah itu kita harus sambil mengumpulkan relasi-relasi yang ada di dunia kampus gitu. Jadi kita harus paham arti mahasiswa sebenarnya itu yang kayak mana gitu kan. Apa kita cuma kuliah belajar gitu? Apa kita harus mencari relasi-relasi yang ada di dunia kampus gitu kan? Nah, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena ada cerita dari mahasiswa Unila itu sempat gue tanya mereka, lu setelah wisuda ini lu mau kemana? Iya. Tapi jawaban mereka menyedihkan, Le, gitu. Bung, jawabannya menyedihkan. Ya selesai gue kuliah, gue wisuda, gue balik lagi ke kampung, kata dia. Lu mau jadi apa? Kata gue. Ya udah gue nerusin kerjaan bokap gue aja. Kata. Kerjaan bokap lu apa sih? Kata gue. Ahli waris lo, gue gituin kan. Ya bukan kayak gitu, kata dia. Ya gue nggak punya relasi, kata dia kan. Miris ya. Nah itu jadi maksud gue kita ini harus memiliki patokan yang pas gitu, patokan yang roadmap hidup yang jelas gitu kan. Nah setelah kita wisuda, kita mau lanjut S2 kah atau kita memang sudah ada tempat buat bekerja kah, di posisi mana kita harus menutup dunia pendidikan kita gitu kan, memposisikan badan kita di mana itu harus ada gitu. Nah makanya gue di sini menekankan bahwasanya kawan-kawan mahasiswa yang memang fokus di dunia pendidikan itu harus memiliki atau mencari relasi yang sebegitu luas gitu supaya setelah lorang lulus, lorang tuh nggak bingung, lorang tuh mau ngapain gitu kan. Itu. Nah jadi setelah lorang lulus, lorang udah jelas nih. Oh gua udah ada pandangan nih, gue udah bakal dapat beasiswa nih S2. Gue S2 misalnya. Masa gitu kan. nunggu antrian Iya, sih? masa nunggu antrian sih gitu. Masa gue kalah sih sama yang orang-orang organisasi lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari senior kan gitu bahasanya. Nah, kawan-kawan mahasiswa harus paham akan hal itu gitu. Bahwasanya dunia ini sempit gitu ya kan. Bahkan gue sama Agung aja nggak pernah kenal, gue sama lu nggak pernah kenal, tapi karena gue mencari relasi di kampus gue bisa kenal sama lo orang gitu kan. Nah itu jadi ya mungkin itu sih kalau harapan dari gue ke seluruh mahasiswa yang ada di dunia lah gitu, kecilnya ada di Lampung gitu sih. Dari sahabat Panca kita dengerin soal harapan, kesan-kesan atau mungkin mau menyampaikan closing statement. Bung, ya. Terima kasih Bung Boim kayak tutup hal tersebut.
kawan-kawan Sparka dan juga kawan-kawan mahasiswa lainnya ataupun yang maaf katanya belum bisa tergabung dalam kategori mahasiswa. Pendidikan itu bukan hanya dari norma ataupun aturan yang diberikan oleh negara. Pendidikan itu bukan hanya dari lisensi yang dikeluarkan oleh negara, tapi pendidikan juga bisa kita sebut dengan suatu pengalaman kehidupan. Pendidikan itu adalah pola pikir. Pendidikan itu adalah tempat kita belajar. Begitu juga bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan tersebut. Untuk kawan-kawan Sparta ataupun kawan-kawan mahasiswa lainnya, saran dari saya, closing statement dari saya adalah jagalah pendidikan, gunakanlah sebaik-baiknya, rasakan empatinya, rasakan budi pekertinya, selayaknya manusia memanusiakan lainnya. Oke, Gitu aja. sepakat gue. Semangat. Bener yang pantas Aduh, izin itu mah Gila. spontan aja itu. Wuih. Gila. Banyak Dari baca. Agung kayaknya coba kita dengerin dulu dari Oke. Agung. Ini harus panjang kali ini, boy. Tipis. Makanya. Padat banget. Banget. Oke. Kalau dari gua ya, kalau ngomongin pendidikan, kalau dari pribadi gua bakal komitmen di dunia pendidikan sih. Iya. Walaupun gua Gue mau orang jadi dosen lah ya, anjay. pengen jadi dosen untuk mengabdi untuk negeri ini. Kata kita sampai tingginya bakal gua kejar. Profesor. Karena nggak ada alasan lagi kita untuk berhenti di pendidikan, maksud gua. Udahlah, kalau untuk apa yang sampai SMP, SMA terusin kuliah sampai manapun gitu. Apalagi udah punya kesempatan. Apalagi punya kesempatan, nggak ada alasan untuk nggak kuliah gitu kan. Karena di dunia perkuliahan kita nggak hanya diajarin soal belajar gitu kan. Belajar tok kalau kata Komdiklat. Kita punya apa ya, mengeksplor diri kita sendiri. Gua rasa itu di dunia perkuliahan. Lu contoh kayak gua nih, sedikit merantau dikit lah, Dikit. nggak terlalu jauh ya kan, ke Bandar Lampung. Gue merasakan benar-benar hidup sendiri gitu kan, jauh dari orang rumah, belajar kemandirian hidup. Itu sih kalau gua. Jadi karena orang-orang masyarakat tuh tahu ini kalau orang kuliah lu itu bisa semua gitu. Benar. Orang di daerah kita, Orang kampung, kita, orang ya kan. di rumah lu itu bisa semua gitu. Serba bisa. Dewa lu ini gitu ya. Pesanku cuma satu untuk orang-orang yang berpendidikan. Khairunas anfa'uhum linnas. Bu. Ya kan? Karena aku pakai sarung nih gua. Itu aja sih, Le. Oke. Ya mungkin itu udah cukup jelas lah daripada closing statement, kemudian daripada pesan, kesan dan harapan dari sahabat-sahabat semua yang hari ini bisa berkenan dan berkesempatan untuk diskusi ya kan. Mungkin selanjutnya nanti kita bakal membahas juga soal tema yang sudah dikonsep oleh atau digagas oleh sahabat-sahabat Sparta, itu ngobrolin soal ekonomi temanya. Itu lebih Menarik tuh. Lebih spesifik ngomongin standar sukses. Hmm. Nah, dalam keadaan ekonomi kita hari ini tuh ada yang dia memiliki keadaan ekonomi kurang tapi gayanya gaya orang kaya. Hedon. Karena apa? Ya pola hidup atau pola pikir dia itu distandarisasi oleh hedonisme. ya benar. Gitu. Mungkin itu minta doanya semoga sahabat-sahabat Sparta terus istiqomah. Amin. Terus menjaga stabilitas kaderisasi Pasti tuh. baik di komisariat ataupun di cabang Bandar Lampung. Mungkin itu dari kita ya kan. Siap. Buat tutup, habis sudah masa yang suram, selesai sudah berita yang lama. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam.